Halo, halo, selamat malam teman-teman Komsa. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik adanya. Selamat datang, welcome untuk teman-teman yang dikasihi Tuhan dimanapun kalian berada, di darat, laut, maupun di udara. Malam hari ini kembali kita mengudara bersama-sama. Kita kembali membahas katekismus gereja Katolik. Seperti yang tentu kalian rindukan atau tentu kalian tunggu-tunggu. Amin. Oke, kita tunggu sampai beberapa saat ya. Ya, musiknya di play dulu. Oke. Thank you Dinda udah share live videonya. Ya, semoga teman-teman juga bisa membantu pewartaan ini dengan share seperti Dinda, atau like, atau komen, atau bahkan kasih gift yang banyak. Oke, kita masih nunggu beberapa orang lagi ya. Malam ini kita membahas apa, Min? Kita masih tetap membahas Katekismus Gereja Katolik, atau biasa disingkat KGK, yaitu intisari dari pengajaran iman Katolik secara universal. Bukannya iman ya, juga iman, juga moral. Di dalamnya, di dalam buku ini, banyak sekali ilmu yang bisa kita timba. Kalau kamu sudah pernah membaca ini dan mengerti, wah, sudah boleh meninggoy. Sudah purna kamu sebagai orang Katolik. Ya, bahkan apa yang kita bahas nanti ini, di buku ini, adalah intisari iman kita. Ini adalah buku rujukan kemanapun perginya, kemanapun para teolog, kemanapun para siapa sih namanya itu, para mereka yang berteori-teori, mereka yang para filsuf dan teolog ya, terutama mereka yang mempelajari filsafat dan teologi, pasti rujukan juga ke sini. Rata-rata ini adalah rujukan utama setelah kitab suci tentunya. Dari Cina, Shalom host and teman-teman semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yes, Tuhan Yesus memberkati Sina juga. Sina dari paroki mana? Bagaimana, apakah suara Mimin sama suara musiknya sudah mulai oke, berimbang begitu? Kalau sudah oke, kita mulai saja ya. Karena tentu nanti, nah ini akan ditampilkan di YouTube, kalau terlalu banyak diamnya juga nggak baik. Jadi ya berapapun jumlahnya nggak apa-apalah. Kita langsung mulai dengan doa.
Dari kata Sina, saya dari paroki Saint John Tuaran Sabah Malaysia. Wow, luar biasa. Salam untuk paroki Saint John Sabah Malaysia gitu. Min belum pernah ke Sabah. Sudah pernah ke Sarawak. Bukan, sudah pernah ke Kuching, sering malah ya. Sampai ke Brunei, tetapi ke Sabah malah belum. Semoga one day ya. Jelas kok musik sama suaranya Min. Baik. Kalau begitu, kita mulai saja. Kita berdoa dulu ya. Mari kita siapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih untuk cintamu, terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi bagi kami. Engkau dengan segala kemurahan-Mu memberkati kami, melimpahi kami, apapun yang kami butuhkan, terutama untuk kesehatan, untuk pekerjaan, untuk berkat-berkat yang menguatkan kami untuk melakukan aktivitas kami. Dan yang terpenting adalah untuk selalu boleh mengingat nama-Mu dan memuliakan Engkau dengan bibir kami, dengan tindakan kami. Dan pada saat ini, biarlah Engkau semakin buka lagi mata hati dan pikiran kami, agar kami semakin boleh dibuka oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi tempat, menjadi sebuah lahan yang subur bagi bertumbuhnya firman-Mu, bagi bertumbuhnya kehendak-Mu, agar dengan semakin kami mendalami katekismus Gereja Katolik ini, semakin kami mengerti iman kami, semakin kami mengenal Engkau, semakin kami mencintai-Mu. Bunda Maria, doakan kami, para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah bersama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, semuanya sudah jelas ya. Videonya juga sudah jelas, suaranya sudah balance. Kita bisa mulai berapapun jumlah kita. Baik. Are you ready? Oke. Malam ini kita masih membahas tentang Kristus yang telah menyerahkan dirinya kepada Bapa untuk dosa kita. Jadi masih berkutat tentang penderitaan Kristus, kematian Kristus. Ya, ini hendaknya untuk lebih meningkatkan, menjadikan sebuah pendalaman akan pengertian betapa berharganya darah yang mulia itu yang telah menebus kita. Oke, kita kemarin sampai di sini ya, yang sudah selesai. Nah, sekarang kita mau masuk ke anak domba yang menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis setuju membaptis Yesus seperti para pendosa. Nah, ini dia. Kalau kita melihat di kitab suci, tampak sekali Yohanes Pembaptis ragu-ragu ya untuk membaptis Yesus. Karena sejak dia dalam kandungan pun, masih ingat ketika mamanya, siapa mamanya Yohanes Pembaptis? Ya, benar sekali, mamanya Yohanes Pembaptis adalah Elizabeth, sepupunya Bunda Maria. Karena sejak dalam kandungan pun Yohanes Pembaptis mengenal siapa Yesus. Bahkan anak dalam kandunganku melonjak kegiringan ketika mendengar nama itu, kata Elizabeth. Jadi dia sudah tahu siapa Yesus sejak dia bayi. Jadi dia ragu-ragu nih untuk membaptis. Ya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, itu yang seringkali menjadi lagu yang luar biasa di dalam ordinarium kita ya. Sebenarnya dengan demikian, ia memberi kesaksian bahwa Yesus adalah hamba Allah yang membiarkan diri dihantar dengan diam ke tempat pembantaian dan menanggung dosa banyak orang. Dan serentak pula sebagai domba Paskah, lambang penebusan Israel pada Paskah yang pertama. Ya, Paskah yang pertama ya. Ingat, di dalam perjanjian lama. Paskah yang kedua adalah Yesus itu sendiri. Jadi,
Paskah yang pertama itu hanya mendapatkan makna yang sesungguhnya di dalam Paskah yang kedua, di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Ingat, Mimin selalu mengatakan kita hanya dapat mengerti keseluruhan kehendak Allah di dalam kitab suci, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dengan cara memahami seluruh rangkaian peristiwa dalam perjanjian lama dalam terang perjanjian baru. Ya, ini dia Paskah pertama dan Paskah kedua. Ya, nah, seluruh kehidupan Kristus adalah ungkapan perutusannya, yaitu apa itu perutusannya? Satu-satunya tujuan visi misi hidupnya untuk datang ke dunia ini hanyalah untuk engkau dan saya, untuk kita semua, teman-teman. Bukan untuk orang baik, untuk kita, orang bejat, orang berdosa. Bersyukurlah ya, bersyukurlah akan hal itu, yaitu untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10:45. Tapi Mimin sendiri pernah jumpa nggak, Min, sama orang Yahudi di Indonesia? Teman Mimin sendiri mamanya Yahudi, masih ingat? Papanya Sunda. Ya, dan kadang-kadang kalau kita ngumpul ya bertemu dong sama keluarga Yahudinya begitu. Tapi Yahudinya sudah Katolik semua gitu. Kalau yang masih Yahudi asli di Indonesia Mimin belum ketemu. Tapi Yahudi yang seasli-aslinya, ketika Mimin diberi kesempatan disponsorin pada waktu itu ya, berkunjung ke Holy Land tahun 2014 ya, Mimin ketemu semua sama orang Yahudi yang asli. Mimin bahkan pergi ke Bait Allah dan turut berdoa di sana. Jadi Mimin bisa melihat seluruh orang Yahudi asli dengan segala tata peribadatan mereka yang mengagumkan di Bait Allah itu ya. Nah, jadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Semoga kita semua suatu hari diberkati sampai ke sana one day ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah Yesus menghayati cinta Bapa yang menebus itu dengan sukarela. Hadir Min, hadir. Wah, mantap, puji Tuhan Tobi. Nah, Tobi ini dari Malaysia juga nih, banyak bener nih dari Malaysia. Puji Tuhan ya, luar biasa. Kita berbeda negara tetapi dipersatukan dengan dalam iman ya. Bukankah itu sungguh awesome ya? Berarti Mimin rutin ke Israel? Enggak, dulu Mimin pernah sempat ingin jadi tour guide gitu ya. Ya, banyak hal yang belum bisa dilakukan jadi berhalangan gitu. Ya nggak apa-apa lah, yang penting pernah kesana sekali. Semoga one day nanti kesana lagi ya. Ya tentu disponsorin juga. Kalau berangkat sendiri, aduh nggak kuat di duitnya ya. Dari Heyo, kalau nggak salah Ahmad Dhani itu juga keturunan Yahudi ya, Min. Ya dengar-dengarnya begitu ya. Thank you yang udah kirim gift, yang udah send, yang udah like, yang udah share ya. Oke, kita lanjut di tema ini ya, bahwa dia menghayati cinta Bapa yang menebus itu dengan sukarela. Maksudnya bagaimana, Mimin? Maksudnya begini. Karena Yesus menampung cinta Bapanya terhadap manusia dalam hati manusiawinya sendiri, ia sedang menunjukkan cintanya kepada mereka sampai pada kesudahannya. Yohanes 13:1. Jadi sebenarnya cinta Allah Bapa kepada manusia itu sudah tergambarkan seperti bagaimana cinta Yesus mengasihi kita, bahkan sampai mati di salib. Karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15:13. Iya, karena ketika kita memberikan nyawa kita kepada sesama kita, kepada teman kita, bahkan kepada orang yang tidak kenal, untuk tujuan kebaikan, itu merupakan sebuah persembahan yang sempurna.
Karena nggak ada lagi yang lebih daripada hidup, bukan? Hidup adalah eksistensi tertinggi makhluk. Ketika kita memberikan hidup kita, itu nggak ada lagi yang bisa diberikan setelah itu, sudah habis. Nah, nggak ada lagi yang lebih sempurna daripada itu. Apalagi jika dia adalah seorang putra Allah, apalagi ternyata dia menebus kita, dia mengorbankan nyawanya untuk kita, bukan karena kita baik kisanak, justru supaya kita selamat. Ya, adalah biasa orang dunia ini untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat baik terhadapnya. Penjahat pun melakukan hal yang sama, mafia pun melakukan hal yang sama. Ya, lu baik sama gua baik sama lu, kan biasa begitu. Tetapi Yesus berbuat baik untuk kita ketika kita berdosa. Ini tambah luar biasa lagi. Kita lanjut ya. Dengan demikian, dalam kesengsaraan dan kematiannya, kodrat manusiawinya menjadi alat yang sukarela dan sempurna dari cinta ilahinya yang menghendaki keselamatan manusia. Nah, bayangkan di sini dikatakan, ingat sebelumnya kita sudah membahas ya, bahwa Yesus 100% Allah, 100% manusia. Ya, Yesus satu pribadi, dua kodrat. Ya, jadi dia juga, walaupun dia Allah, tetapi dia tetap memiliki akal budi dan kehendak manusiawi yang dia tundukkan kepada kehendak ilahinya. Nah, akhirnya demi cintanya kepada kita, demi cintanya kepada visi misinya, dia bahkan tidak segan-segan menjadikan tubuhnya sebagai alat daripada kehendak Bapa, sebagai sarana dari kehendak Bapa supaya kita diselamatkan. Begitu maksudnya ya. Tubuhnya sendiri direlakan sebagai alat untuk keselamatan manusia. Kamu bisa bayangkan di situ. Karena cinta kepada Bapanya dan kepada manusia yang Bapa hendak selamatkan, Ia menerima kesengsaraannya dan kematiannya dengan sukarela. Yes. Dan lebih dramatis lagi karena kehendak manusiawinya sempat ingin menghindar. Ingat ketika dia berkata, "Ya Bapa, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu." Nah, ini manusiawi sekali. Justru menunjukkan ada pergulatan di dalam dirinya. Ya, itu sangat manusiawi. Dan kita patut bersyukur Yesus menunjukkan kepada kita kemenangan di atas kodrat. Kita memiliki contoh yang sempurna. Bagaimana kemanusiaan kita ditundukkan kepada kehendak Bapa. Betapapun pedihnya itu. Nah, artinya apa? Artinya emang enak jadi orang Kristen. Emang enak memikul salib. Masih mau lu jadi orang Kristen? Jangan dikira jadi orang Kristen segala-galanya dimudahkan gitu ya. Justru kalau segala-galanya dimudahkan Tuhan, kita nggak pernah bisa dewasa. Kita nggak pernah bisa belajar. Justru di dalam kesengsaraan, di dalam perjuangan, karena salib kita bisa kokoh, kuat. Ingat, Mimin selalu bilang laut yang tenang, ya, laut yang tenang tidak pernah menghasilkan pelaut yang handal. Yes. Atau ada lagi peribahasa yang mengatakan begini, apa yang tidak membunuhmu menjadikan engkau lebih kuat. Dan satu ayat yang harus menjadi pegangan kita, bahwa Tuhan tidak pernah memberikan salib yang tidak mampu kita tanggung. Ya, dan Tuhan Yesus kita telah mencontohkan kerelaan yang luar biasa, penerimaannya terhadap kehendak Bapa yang luar biasa, ketika perjuangan itu pun, pergulatan itu pun dia alami, dan dia memilih memenangkan kehendak Bapa dalam dirinya. Itu adalah sebuah teladan bagi kita. Amin ya.
Oke, kita lihat nih kamu komen apa ini. Saduki itu agama kan ya, Min? Saduki itu bukan agama sebenarnya. Jadi itu aliran daripada orang Yahudi. Itu ada yang Farisi, ada yang Saduki. Orang Farisi menerima kebangkitan badan setelah kita mati, orang Saduki menolaknya. Tidak ada kebangkitan badan, begitu loh. Jadi ada perbedaan aliran di antara mereka sendiri. Nah, ada satu lagi yang namanya Esseni. Ini kelompok kaum pertapa. Seperti Santo Yohanes Pembaptis itu orang Esseni itu. Ya, jadi pada zaman itu pun sudah ada para pertapa yang mengkhususkan hidupnya dengan bertarak atau tidak menikah untuk Tuhan saja. Salah satunya ya Yohanes Pembaptis. Begitu ya. Iya, kelompok aliran Yahudi zaman Yesus. Iya benar ya, benar. Itu udah terangkan Heo dengan baik sekali. Ya. Ya, mereka semuanya ahli kitab. Tiga-tiganya ahli kitab itu. Sebenarnya. Cuman memang ada beberapa aliran yang satu meyakini ini, tidak meyakini itu, dan sebaliknya. Nah, kalau SN itu lebih ke praktisi. Mereka menjalani hidup berjarak. Ya memang tidak semudah itu demi keselamatan kita, kata Sina. Apa ini? Kalau kita lihat ya. Ahli-ahli Taurat bukannya nggak berteman dengan orang Farisi ya. Ya ahli-ahli Taurat itu beberapa diantaranya ada yang Farisi, ada yang Saduki, ada yang SNI begitu loh. Ya begitulah. Mereka semuanya ahli Taurat juga. Bertiga itu ya. Baik, kita lanjut. Mantep nih, luar biasa. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Yohanes 10:18. Ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Maksudnya nyawanya sendiri. Tetapi aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yohanes 10:18. Karena itu Putra Allah menyongsong kematian dengan kebebasan penuh. Artinya apa, Min? Nah, mungkin beberapa dari kamu yang sering ikut perdebatan, yang sering ikut apologetik gitu ya, dengan teman-teman ya di channel siapalah gitu, apakah si Nandar atau si Riva atau dan lain-lain. Banyak kan pertanyaan-pertanyaan para kaum polemikus, para debatikus yang mengatakan Yesus mati, itu siapa yang telah membunuh Yesus? Bagaimana Yesus mati? Jadi pertanyaan-pertanyaannya bagaimana, Min, lupa. Pokoknya mengarahkan kepada bahwa dia itu bukan Tuhan gitulah. Bahwa dia bisa mati, bahwa dia bisa kalah dari orang Yahudi. Kenapa kamu masih menyembah Yesus padahal dia kalah dari orang Yahudi gitu kan. Nah, sebenarnya jawabannya di sini simpel sekali. Yesus memberikan dirinya secara sukarela. Tidak seorang pun dapat mengambil nyawaku daripada aku, tetapi aku memberikannya menurut kehendak aku sendiri. Nanti bisa dibaca secara utuh di Yohanes 10 ya. Nah, artinya apa? Seandainya dia mau menghindar dari cawan penderitaan ini, mudah saja baginya untuk menurunkan bala tentara surgawi. Mudah saja baginya untuk menghancurkan pasukan Romawi. Begitu. Ingat percakapan dia dengan Herodes, kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah, seandainya dia tidak memilih jalan itu, dia mampu, dia sanggup karena dia adalah Tuhan. Tetapi dia memberikan menurut kehendak dia sendiri. Jadi, siapakah yang membunuh Yesus? Boleh dikatakan sebenarnya karena dia memberikan dirinya sendiri, merelakan dirinya sendiri. Kalau tidak demikian, maka enggak ada satu orang pun yang bisa membunuh dia. Ini jelas sekali, ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Dalam perjamuan akhir Yesus mengantisipasi penyerahan kehidupannya secara sukarela. Mengantisipasi itu maksudnya dia sempat bergelut, ya. Nah,
Nah, kita lihat di 6:10. Bagaimana maksudnya, Min? Oke. Mengantisipasi maksudnya dia sudah bisa memandang ke depan seperti apa jadinya nanti gerejanya. Pada waktu malam ia diserahkan, Yesus mengungkapkan secara meriah dalam perjamuan dengan ke-12 rasul penyerahan diri secara sukarela. Kita bisa melihat di situ ya. Kita bisa melihat di Matius 26:20. Pada malam sebelum sengsaranya, waktu Yesus masih bebas, Yesus mengadakan perjamuan akhir dengan para muridnya sebagai peringatan akan penyerahan dirinya secara sukarela kepada Bapanya demi keselamatan manusia. Ketika dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dia sudah mengantisipasi itu. Bahwa dengan penyerahan ini, dengan tubuh dan darah ini, maka dimulailah sebuah perjalanan kerajaan Allah. Dengan kata lain, gereja. Kerajaan Allah di dunia. Inilah kekuatan daripada gereja, terletak di dalam makan tubuh dan darahnya, supaya kita hidup kekal. Barang siapa tidak makan darahku, tidak makan tubuhku dan tidak minum darahku, maka ia tidak dapat masuk ke dalam hidup kekal. Ya, itu janji firman. Oke, itu kita pegang dulu. Kita lompat ke berikutnya. Nah, Ekaristi yang ditetapkan Yesus pada saat ini itu menjadi peringatan kurbannya. 1 Korintus 11:25. Jadi, ia menerima para rasul masuk ke dalam penyerahan dirinya sendiri dan menghimpau mereka supaya melanjutkannya. Nah, inilah yang disebut dengan suksesi apostolik. Dari Yesus kepada para rasul supaya menjalankan peringatan tersebut. Ekaristi yang harus terus-menerus disambung, dilanjutkan. Begitu ya. Dengan demikian ia mengangkat para rasulnya sebagai imam-imam perjanjian baru. Aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yohanes 17:19. Nah, sampai di sini sudah jelas ya suksesi ini. Ia menyerahkan diri, tubuh dan darah menjadi makanan dan minuman bagi gerejanya. Kemudian para rasul melanjutkannya sampai saat ini, mulai dari Santo Petrus yang adalah paus pertama sampai paus saat ini, Paus Fransiskus. Ya. Oke. Oh ya, Min, gimana cara jelasin ke Protestan soal kaitan iman dan perbuatan, Min? Atau ke Muslim yang nodai modal iman bebas bisa berbuat apa saja? Ya, tentang saudara kita Protestan ya, tentunya mereka memiliki interpretasi sendiri ya tentang hal itu. Terus kalau Muslim yang menuduh modal iman bisa bebas berbuat apa saja, mereka nggak mengerti tentang ini, tentang dua dosa, dosa asal dan dosa pribadi. Yang ditebus Yesus itu adalah dosa asal, bukan dosa pribadi. Oke, ketika kita dibaptis, dua-duanya lenyap, dosa asal kita dan dosa pribadi. Tapi esok harinya ketika kita bangun pagi, kita mulai berjalan di dalam rahmat untuk mengantisipasi dosa-dosa pribadi yang akan kita lakukan selama masih hidup di dunia, kan begitu. Ya, tetapi dengan rahmat pembaptisan kita akan dimudahkan untuk mengatasi hal itu ya. Nah, ini masalah konsep saja, masalah konsep ya. Ya, karena mereka kaum Muslim tidak mengerti tentang konsep penebusan yang begitu. Kita hanya bisa memaklumi, ini nggak perlu didebatin. Hanya bisa memaklumi, tetapi beginilah dengan konsep kita mempertanggungjawabkannya.
Ya. Nah, kalau iman dan perbuatan itu sendiri sebenarnya sudah ada di dalam Yakobus, ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, ini sebenarnya juga menjelaskan bahwa tentang dua dosa tadi. Ya, ketika kita dibaptis, sesudah itu semua terjadi, dosa asal dan dosa pribadi kita dihapuskan. Nah, kita tetap harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, kata Santo Paulus. Artinya apa? Artinya perbuatan kita pun harus mau bekerja sama dalam rahmat, mau bekerja sama dengan rahmat maksudnya untuk mengatasi dosa-dosa pribadi ini yang terus-menerus membayangi kita di sepanjang jalan kehidupan kita menuju tanah air abadi nanti. Ya. Thank you yang udah send, yang udah follow. God bless you. Oke, baik, kita lanjutin ya. Sampai ke sakratul maut di Getsemani ya. Oke, baik. Piala perjanjian baru yang Yesus sampaikan lebih dulu dalam persembahannya waktu perjamuan malam diterimanya dalam sakratul mautnya di Getsemani dari tangan Bapanya dengan menjadi taat sampai mati. Nah, jadi dia sudah meramalkan akan kematiannya sendiri. Masih berhubungan dengan antisipasi tadi ya. Apa yang telah diramalkannya tadi, yang telah diantisipasinya, akhirnya tergenapi di dalam sakratul mautnya di Getsemani. Ketika dia memilih taat sampai mati, Yesus bahkan sempat bergumul, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Matius 26:39. Ia menyatakan sikap menolak kematian, yaitu sesuatu yang pasti dialami kodrat manusia, siapapun itu, termasuk Tuhan Yesus. Kodrat manusiawinya bergumul di situ ya. Nah, sebagaimana kodrat kita, kodratnya pun ditentukan untuk kehidupan abadi. Ya, tetapi berbeda dengan kodrat kita, kodratnya Yesus bebas seutuhnya dari dosa. Sementara kita semua tahu upah dosa adalah maut. Dan karena tubuh Yesus ini suci murni tanpa dosa, seharusnya dia nggak boleh meninggal gitu loh. Karena yang meninggal itu kan hanya mereka yang telah tersentuh dengan dosa asal. Ingat, akibat perbuatan Adam dan Hawa, ketika manusia jatuh ke dalam dosa asal, pada saat itulah manusia mengenal kematian. Nah, sementara Yesus dan Bunda Maria yang dibebaskan dari dosa asal seharusnya tidak mengalami kematian, tetapi di dalam kemanusiaannya, di dalam solidaritasnya terhadap kodrat manusia, dia harus melewati itu ya, untuk kemudian bangkit dengan tubuh dan jiwanya. Nah, jadi sampai di sini sudah mengerti ya bagaimana gereja memandang tubuh kemuliaan, bagaimana kemudian kepercayaan gereja ini menghantar kita kepada kepercayaan bahwa Bunda Maria pun setelah meninggal diangkat ke surga dengan jiwa dan raga. Karena gereja Katolik percaya hanya Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang dibebaskan dari dosa asal sudah sejak dalam kandungan. Ketika Yesus bangkit dengan tubuh dan jiwanya, Maria pun akan mengalami hal serupa sebagai yang telah lebih dulu dan yang paling pertama ditebus. Nah, begitu. Ini dasarnya ya. Oke, di sini kita lihat ya, upah dosa adalah maut dan penyebab kematian. Tetapi terutama Yesus diterima dalam pribadi ilahi, Sang Pencetus kehidupan. Kisah 3:15. Yang hidup, Wahyu 1:18. Dengan kehendak manusiawinya, ia menyetujui bahwa kehendak Bapa terlaksana. Jadi, however, walaupun kehendak manusiawinya hendak menolak cawan itu, tetapi pada akhirnya ia menyetujui bahwa kehendak Bapa harus terlaksana. Dan dengan demikian, ia menerima kematian sebagai kematian yang menebuskan, supaya memikul dosa kita
di dalam tubuhnya pada kayu salib. 1 Petrus 2:24 ya. Sepi ya nggak apa-apa ya. Karena memang tujuan live ini pada akhirnya akan diposting di YouTube. Sepi juga nggak apa-apa. Nanti orang bisa lihat lagi kemudian di YouTube. Oke, baik. Oh ya Min, bukannya kalau punya dosa asal konsekuensinya mati atau maut? Yes, betul. Itulah sebabnya kita pun akan mati. Raga kita. Ya, dan kelak pada akhir zaman untuk mereka yang percaya kepada Yesus, maka kita pun ikut mengalahkan maut dan kita pun akan bangkit kelak dengan tubuh dan jiwa kita. Ada kebangkitan badan nanti di akhir zaman ya. Kalau Maria itu gimana Min? Soalnya sering dituduh ortodoks salah karena Maria mati. Ya, Bunda Maria walaupun juga dalam kepercayaan Katolik dibebaskan dari dosa asal, dia juga harus mengalami kematian. Nggak langsung diangkat begitu saja ke surga. However, dia juga anak-anak Adam, ya. Lewat kematian untuk kemudian baru dia diangkat dengan jiwa dan raga. Jadi tetap akan melewati ini. Yesus saja mati kok, ya. Dia nggak akan lebih daripada Yesus putranya. Nah, setelah itu baru Tuhan memuliakan dirinya. Jadi untuk mereka yang sudah dibebaskan dari dosa asal, mereka telah mengalahkan maut dan tidak tunduk kepada maut. Gitu. Jadi Kristus nggak harus mati di kayu salib ya Min. Gimana ya? Maksudnya visi-visinya memang mengharuskan dia mati, walaupun dari kodratnya dia betul dikatakan nggak layak untuk mati, karena pertama dia suci murni tanpa dosa dan tiada dosa asal. Begitu ya, nggak pantas untuk mati. Tetapi kenapa dia harus mati dan kemudian bangkit lagi? Karena dia memikul semua dosa-dosa kita dan konsekuensi ini harus dia terima di dalam dirinya, di dalam kodrat manusiawinya. Agar ketika dia bangkit lagi, manusia pun dibangkitkan, dimuliakan kembali kodratnya. Begitu loh. Jadi ini jalan-jalan yang sangat alamiah, sangat natural. Dia harus hidup sebagai manusia, mati sebagai manusia untuk pada akhirnya bangkit juga sebagai manusia. Nah, ketika itu terjadi, kodrat kemanusiaan kita bahkan menjadi lebih mulia daripada ketika zaman Adam dan Hawa. Sampai di sini sudah lebih mengerti ya. Oke, thank you for the gift, Petrus Ringga Eko. Begitu ya, jadi sudah mengerti ya bahwa ini jalan yang harus diambil oleh Yesus. Karena dia sedang memperjuangkan kodrat kemanusiaan kita yang telah jatuh ke dalam dosa. Nah, karena kita yang berdosa, maka kita harus mati. Maka dia pun mewakili kita. Tetapi karena dia adalah mereka yang akan mengalahkan maut, maka maksudnya bersama bundanya ya, maka dia pun bangkit untuk memuliakan kita juga. Ya. Oke, sekarang kita melihat di sini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini sebenarnya menarik sekali nih, teman-teman. Sharing tentang katekismus ini ya. Sayang sekali kalau sebenarnya live kita sedikit orang. Luar biasa sebenarnya pembahasan kita nih. Baik, kematian Kristus adalah kurban tunggal dan definitif. Oke, artinya apa? Artinya kematian Kristus adalah kurban Paskah, di mana anak domba Allah yang menghapus dosa dunia melaksanakan penebusan umat manusia secara definitif. Artinya apa definitif? Secara mutlak, secara absolut. Dia menebus
manusia, seluruh umat manusia, mulai dari zaman Adam dan Hawa, zaman itu dan zaman yang akan datang sejauh dia makhluk manusia. Semuanya ditebus, semuanya telah ditebus. Kamu dan saya saat ini pun sudah ditebus. Bayi-bayimu yang akan lahir nanti pun sebenarnya sudah ditebus. Ingat, kemarin ada penjelasan tentang penebusan itu berlaku objektif dan subjektif. Berlaku objektif adalah bahwa semua manusia sudah ditebus. Bahkan alam semesta dikatakan oleh Ibrani, alam semesta sudah ditebus oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Begitu ya. Itu secara objektif berlaku demikian. Tetapi baru akan berlaku secara subjektif kalau kita menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya padamu." Dan kemudian dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, rahmat penebusan itu pun kita terima. Jadi artinya Yesus nggak perlu lagi menebus orang-orang satu persatu ya, karena semuanya sudah berlaku secara objektif. Tinggal kita buka hati kita untuk mau terima dia. Rahmatnya itu seperti matahari yang selalu bersinar bagi semua orang, baik orang baik maupun orang jahat. Nah, tinggal kita lihat rumah mana yang menerima sinar matahari itu. Apakah rumah yang membuka jendela atau yang menutupnya? Begitu. Tidak penting apakah dia tutup pintunya, tutup jendelanya, atau dia buka jendelanya dan sebagainya, karena matahari itu tetap bersinar. Rahmat itu tetap ada bersama kita. Akan menjadi kita terima ketika kita membuka hati saja. Seperti itulah kira-kira ya. Oke. Sekaligus Yesus adalah korban perjanjian baru yang menempatkan kembali manusia dalam persekutuan dengan Allah. Yes. Di dalam perjanjian lama, dalam kejatuhan manusia ke dalam dosa, perjanjian itu bergeser. Ya. Perjanjian Allah dengan manusia pertama telah patah, broken vow, kata Josh Groban. Sumpah yang, atau apa sih, kaul yang rusak gitu ya. Nah, dengan adanya kurban perjanjian baru, yaitu anak domba Paskah yang telah disembelih ini, terjadilah pendamaian kembali manusia dengan Allah oleh darah yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26-28. Begitu. Oke. Mungkin kalian pernah nggak bertanya, kenapa ya Tuhan sampai sebegitunya ya? Maksudnya begini, sampai anaknya sendiri harus mati. Bukankah dia Allah yang kanibal, Allah yang kejam? Apa bedanya dia dengan Tuhan perjanjian lama, yang sepertinya berlaku kejam, suka melakukan kekerasan, mengizinkan pembunuhan dan pembantaian dan sebagainya? Nah, mungkin ada yang pernah berpikir demikian. Ada di antara kalian yang pernah berpikir seperti itu? Sebenarnya pernah Mimin jawab, ya. Ini berat, memang berat sekali kisah anak, karena kita harus masuk ke dalam sebuah misteri. Misteri apa itu, Min? Misteri Allah Sang Maha. Ingat, Allah itu Maha. Dia Maha Rahim, Maha Baik, tetapi dia juga Maha Adil. Ya, ingat itu. Dia juga Maha Adil. Justru karena dia Maha Adil, maka dia Maha Rahim. Justru karena dia Maha Rahim, maka dia Maha Adil. Nah, itu sesuatu yang satu sepertinya paradoks dan bertolak belakang. Ini memang bagaimana menjelaskannya ya? Bagaimana ya menjelaskannya ya? Begini loh, contohnya begini. Misalnya sebutlah namanya Dino. Dino ini membunuh orang, ya.
Dan kemudian dia pergi mengaku dosa. Dia menyesali, memang dia sungguh-sungguh menyesali semua dosa-dosanya ya. Di dalam kekilafannya dia telah membunuh orang. Dan kemudian Tuhan mengampuni dia. Allah baik bukan? Berbelas kasih. Kan dikatakan, sebesar apapun dosamu, ya, walaupun merah seperti kirmizi, ketika kau datang kepadanya, Tuhan pasti ampunkan. Benar? Tuhan berbelas kasih bukan kepada Dino? Benar nggak? Setuju? Tapi bagaimana dengan nasib istrinya yang terbunuh? Istrinya ini juga berdoa kepada Tuhan menuntut balas. Nah, ingat, darahnya Habel berteriak kepada surga menuntut balas. Nah, disinilah keadilan Tuhan mengejar terus. Oke, dosa-dosamu sudah diampuni, tetapi akibat dosanya harus kau tanggung. Akibat dosa itu. Apa itu? Akibat dosa ini akan mengejar kamu terus, dan kalau kamu tidak bersilih untuk itu, kamu akan masuk api pencucian karenanya. Oke, kamu nggak masuk neraka karena udah diampunkan segala dosamu dan kamu sudah menyesal. Tapi akibat-akibat dosa ini harus kamu tanggung. Akibat apa, Min? Akibat perbuatanmu, anaknya si istri ini susah memberi makan, susah makan, istrinya susah hidupnya. Hal-hal seperti ini pernah kepikiran nggak? Oh, bagi si Dino, Allah baik sekali. Bagaimana dengan istrinya korban? Anak-anaknya korban yang terlantar karena Dino telah membunuh kepala keluarga. Nah, Dino bisa dihapuskan secara sempurna, ya. Dari akibat dosa maksudnya ya. Dosanya sudah diampuni, tapi dari akibat dosa. Kalau dia bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak korban, misalnya dia membiayai atau dia menafkahi dan sebagainya. Kalau dia kenal dengan istri korban, ya. Kalau dia nggak kenal bagaimana? Dikatakan kitab suci, banyak-banyaklah berbuat kasih, sebab kasih menutupi banyak dosa. Nah, itulah di sini perlunya indulgensi. Mengerti arti indulgensi? Indulgensi itu untuk membantu mengurangi akibat-akibat dosa. Ketika kita berdosa, sebenarnya kita kan nggak tahu siapa yang kita rugikan. Nah, di sini keadilan Allah mengejar terus sampai lunas. Artinya apa? Artinya kerahimannya tidak pandang bulu untuk semua orang, untuk si Dino, juga untuk si korban. Bukan yang dia bunuh kepala keluarga, kita ceritanya ya. Ini dia. Ya, kita pun ketika kita bikin dosa, coba kita ingat-ingat, yang kita rugikan siapa? Nah, itulah akibat-akibat dosa ini akan mengikuti kita. Nah, kalau kita nggak tahu siapa yang kita rugikan, banyaklah berbuat amal, banyaklah berbuat kasih, sebab kasih menutupi banyak dosa, kata kitab suci. Ya, jadi dosa itu berakibat berantai, kisanak. Sama juga dengan kesucian. Sama. Kesucian juga berakibat berantai. Mirip-mirip itu ya. Kalau dosa dikatakan menyebar seperti kanker, rahmat Tuhan dia akan juga memberkati keluarga dan anak cucu. Dia akan menyebar juga. Begitu. Sudah mengerti konsep ini? Berat tidak? Itulah pentingnya indulgensi di sini. Ya, indulgensi untuk mengurangi akibat-akibat dosa. Kalau kamu belum melunasinya, berarti masih harus dibersihkan lagi di api pencucian. Tetapi jangan khawatir, yang di api pencucian pasti one day masuk surga. Hanya waktunya tergantung daripada amal, kasih, dan doa daripada orang-orang di dunia ini untuk dirimu. Ya, jadi itu bisa makan. Kalau nggak ada yang mendoakan ya bisa sampai akhir zaman. Ya.
Itulah pentingnya mengerti kerahiman dan keadilan Tuhan. Lagi-lagi ya, karena dia maha rahim, dia juga maha adil. Karena dia maha adil, dia juga maha rahim. Dan kedua hal ini nggak bisa bentrok. Dia maha rahim kepada semuanya, baik pelaku maupun korban. Dia maha adil kepada semuanya, baik korban maupun pelaku. Ya, ini ada pertanyaan dari Scorpio ini. Kenapa ada Allah di Kristen? Apakah di Yunani dan Israel dan di Bible bahasa Inggris? Adakah 6 Allah, kata Scorpio? Ya, nanti kalau Scorpio punya teman-teman dari Timur Tengah yang beragama Kristen, boleh tuh dicek di bahasa mereka sehari-hari ya, di Alkitab mereka sehari-hari ya, bahwa mereka sering sekali menggunakan insya Allah, Alhamdulillah gitu kan. Bahkan orang-orang Kristen awal sebelum datangnya agama Islam menggunakan nama itu. Nanti boleh dicek ya. Oke, baik. Ini dari Riko. Romo, apa pendapat Romo tentang Aditya Nugrahantio yang dipakai oleh Yesus saat ini? Nggak ngerti, Mimin. Terus siapa juga dia? Nggak tahu. Ya, mungkin Mimin belum mengikuti sampai sejauh itu ya. Terus nama Theos dan Yosefave itu apa, Min? Apa itu? Kalau Theos itu artinya juga Allah. Tapi dalam bahasa Yunani ya. Ya, begitulah, masing-masing orang menyebut dengan bahasa dia masing-masing ya, tentang Allah yang satu dan sama. Oke, baik, kita lanjut ya. Oke, nanti one day deh Mimin baca-baca apa itu Aditya Nugrahanto ya. Seperti apa tuh makanya Mimin juga nggak tahu ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Poin 614. Kurban Kristus ini unik. Ia menyempurnakan dan mengakhiri segala kurban. Ya, kita ingat di dalam perjanjian lama ada begitu banyak kurbannya, kurban A, kurban B, kurban C. Kurbannya orang miskin dengan hewan apa, kurbannya orang kaya dengan hewan apa, gitu kan? Maksudnya apa? Maksudnya itu untuk menebus segala dosa. Korban itu pada tempat pertama sekali merupakan satu anugerah Allah Bapa sendiri, yaitu Bapa menyerahkan putranya supaya mendamaikan kita dengan dirinya. Ya, serentak pula merupakan kurban putra Allah terjelma yang menyerahkan secara bebas dan karena cinta dalam Roh Kudus kehidupannya kepada Bapanya untuk menyilih ketidaktaatan kita. Nah ini, jadi korban ini berlaku silih sebagai penebus, sebagai pengganti. Ya. Jadi ini berlaku konsep penebusan di sini. Kita lanjutkan. Yesus mengganti ketidaktaatan kita dengan ketaatannya. Gak berasa ya, udah setengah 12. Oke, baik. Sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Roma 5:19. Jadi ini yang dimaksud adalah Adam dan Hawa ya. Ketidaktaatan Adam membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Dengan ketaatan Yesus, semua orang menjadi orang benar. Begitu maksudnya. Jadi ada sebuah tipologi bagaimana kita mengerti perjanjian lama dalam terang perjanjian baru. Oleh ketaatannya sampai mati,
Yesus menjadi hamba Allah yang menderita, yang sebagai ganti menyerahkan dirinya untuk korban pemulihan. Ia menanggung kejahatan banyak orang dan dengan demikian membenarkan banyak orang dengan menanggung dosa mereka. Yesaya 53, 10, 12. Nah, jadi inilah Sang Mesias yang terjanji itu. Mesias yang datang adalah Dia yang datang sebagai Sang Penebus dosa. Itu sudah dinubuatkan. Yesaya 53, Yesaya adalah perjanjian lama. Seperti yang Mimin pernah sebutkan ya sebelumnya. Tidak ada kitab manapun di dunia ini yang seperti Alkitab, yang ditulis oleh banyak orang dari berbagai zaman, bahkan dengan berjarak ribuan tahun, ya, dengan wataknya masing-masing, dengan latar belakangnya masing-masing, dengan budaya masing-masing, diinspirasikan oleh Roh Kudus menceritakan kebenaran yang satu dan sama akan hadirnya seorang penebus. Dan penebus ini akan menjadi yang membawa kepada keselamatan. Tetapi dikatakan penyelamat ini dalam artian yang rohani, bahwa dia harus melewati semua ini, ya, menyerahkan dirinya sebagai korban pemulihan, menanggung kejahatan banyak orang, membenarkan banyak orang dengan menanggung dosa mereka. Nah, ini yang gagal dilihat oleh orang Yahudi, ya, karena mereka berpikir Mesias terjanji itu adalah pasti seperti Raja Daud, yang tentu lahirnya di istana yang megah, yang tentu dalam artian politik ya, sebagai seorang raja yang menjadikan Israel negara adik kuasa, begitu, membebaskan orang Israel dari penjajahan bangsa-bangsa. Nah, itu yang mereka tunggu-tunggu dan harapkan sampai sekarang. Jadi gagal melihat Sang Juru Selamat yang seperti ini. Jadi sebaliknya, Yesus telah menebus dosa-dosa kita dan memberi pemulihan kepada Allah Bapa untuk kita, ya. Nah, di sini kita lihat apa yang menjadi harapan dunia ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Allah untuk manusia. Semuanya bisa dikatakan paradoks. Ternyata Dia datang sebagai Raja hamba. Ternyata Dia datang sebagai Raja yang melayani. Ternyata Dia datang bukan sebagai bos, bukan sebagai seorang pria yang gila sama harta, tahta, dan wanita. Terbalik semua apa yang menjadi prediksi, keinginan, dan harapan orang Yahudi pada waktu itu. Dia lahir di kandang domba dalam kemiskinan, artinya Dia memihak kepada kemiskinan kita. Dia solider terhadap kerapuhan dan kepapaan kita. Bahkan Dia dikejar-kejar, ya. Bahkan banyak sekali bayi-bayi yang meninggal ketika Herodes mencari Dia dan hendak membunuh Dia karena ramalan akan lahirnya seorang raja, ya. Jadi anak berumur 2 tahun ke bawah habis semua. Dan itu pun ternyata sudah dinubuatkan. Nah, hal-hal seperti ini, ya, luar biasa Tuhan Yesus kita. Terpujilah Dia. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke, baik, kita lanjutkan, ya. Yesus menyelesaikan korbannya di salib. Oke, baik. Puji Tuhan, ya. Hari ini enggak lagging internetnya, koneksinya lancar. Dan uniknya, TikTok di HP Mimin ini waktu sore-sore lancar, pagi-pagi lancar gitu. Setiap udah mau jam 10 malam, apalagi di hari-hari kita mau live, tiba-tiba bisa stuck. Jadi kedepannya agar tetap memakai HP yang ini, karena suaranya lebih bagus kalau pakai HP yang biasa kita pakai. Lebih keren gitu suaranya kalau pakai sound system gitu, dicolok mic segala gitu kan, daripada pakai HP yang lain. Jadi untuk memakai HP yang ini, kalau kita mau live, mau termau, Mimin mesti uninstall dulu. Jadi setengah jam sebelumnya uninstall dulu, untuk kemudian login ulang. Begitu, baru aman.
Gak ngerti dah apa yang sedang terjadi. Ya, daripada beli HP baru ya. Oke, baik. Cinta sampai kepada kesudahannya. Yohanes 13:1. Ini memberi nilai khusus kepada korban Kristus dan mengakibatkan bahwa ia menebus dan memperbaiki, mendamaikan dan menyilih. Nah, jadi pengorbanannya itu berfungsi sebagai penebusan, perbaikan, pendamaian dan penyilihan. Pada waktu menyerahkan kehidupannya untuk kita, Yesus mengenal kita semua dan mencintai kita semua. Dia tahu siapa kita. Dia tahu potensi-potensi kita. Dia tahu walaupun dia telah mati untuk dosa-dosa manusia, kelak di masa yang akan datang, banyak yang tidak percaya kepada dia. Banyak yang mengejek-ejek dia bahkan. Dia tahu kok semua itu. Bahkan dia tahu belum tentu memenangkan banyak orang juga. Ya, karena however, Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada kehendak bebas manusia. Masih ingat itu ya? Dia selalu menawarkan keselamatan itu. Apakah mau menerima dia atau tidak? Selalu begitu cara kerja Tuhan. Penuh lemah lembut dia memanggil. Ya, dia tahu itu. Nah, kasih Kristus menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa kalau satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. 2 Korintus 5:14. Ya, tidak seorang manusia, malahan orang kudus terbesar sekalipun, yang mampu menanggung dosa semua manusia dan menyerahkan diri sebagai korban untuk semua. Ya, ini enggak ada yang mungkin bisa melakukan itu. Tetapi berkat pribadi Putra Ilahi di dalam Kristus, yang melampaui semua pribadi manusiawi dan sekaligus merangkulnya dan membuat Kristus menjadi kepala seluruh umat manusia, maka kurban Kristus dapat menebus semua orang. Intinya begini, manusia nggak bisa dan bahkan nggak mungkin menebus dosanya sendiri, nggak mungkin. Karena manusia sudah tersentuh dengan dosa asal. Orang yang memiliki dosa asal nggak bisa menebus dirinya sendiri. Allah pun demikian. Allah juga sebenarnya bukan nggak bisa, nggak boleh menebus manusia dengan cara tinggal bersabda, ya sudahlah, manusia ini bikin capek, ku ganti aja dengan ciptaan yang baru, ini ku singkirkan aja, lempar beli baru, misalnya begitu. Nggak bisa juga. Karena ketika dia meletakkan ketetapannya, ketika dia meletakkan hukumnya, dia pun dalam tanda petik diikat oleh apa yang telah dia buat. Ingat, dia selalu setia. Dia tidak mungkin mengingkari ketetapan-ketetapannya sendiri. Jika manusia sering tidak setia, Allah tidak mungkin bisa melanggar dirinya sendiri. Ingat itu? Nah, yang terjadi kemudian apa? Haruslah dia yang tidak terkena dosa asal yang bisa menebus umat manusia. Haruslah Allah yang menjadi manusia yang 100% Tuhan dan 100% Allah di dalam satu pribadi, dua kodrat. Nah, hanya dengan demikian melampaui semua pribadi manusiawi dan sekaligus merangkulnya dan membuat Kristus menjadi kepala seluruh umat manusia. Maka korban Kristus dapat menebus semua orang. Nah, jadi sudah mengerti konsep ini ya. Baik.
Oke, baik, kita lanjutkan di poin 617. Oleh kesengsaraannya yang kudus pada kayu salib, ia memperoleh bagi kita pembenaran. Nah, demikian Konsili Trente mengajar, DS 1528. Ini dokumen gerejawi ya. Dan menekankan keunikan kurban Kristus sebagai pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan gereja menghormati salib waktu dia menyanyi, "Salam oh salib suci, engkaulah harapan dunia ini satu-satunya." LM Mada Vexilla Regis. Nah, inilah kekuatan salib. Apa yang dianggap hina oleh dunia telah menjadi sebuah kemuliaan bagi keselamatan kita. Mereka berpikir bahwa iblis berpikir bahwa dengan kematiannya Yesus telah dikalahkan. Ternyata dengan kebangkitannya dia memenangkan manusia atas maut, memenangkan manusia atas setan. Dan tentu iblis kena prank di sini ya. Kita tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Oke, baik. Keikutsertaan kita dalam kurban Kristus. Oke, di poin 618 ya. Kematian di kayu salib adalah kurban yang satu kali untuk selamanya dipersembahkan Kristus, yang adalah pengantara antara Allah dan manusia. 1 Timotius 2:5. Ya, satu kali dan untuk selamanya, enggak perlu lagi penebusan-penebusan berikutnya ya. Oke, tetapi karena dalam pribadi ilahinya yang menjadi manusia, ia seakan-akan bersatu dengan tiap manusia. Jadi dia solider dengan manusia. Dia menghampakan diri, mengosongkan dirinya sendiri sebagai raja yang turun dari tahta dan mau merasakan penderitaan kita, pergumulan kita, pergulatan kita. Tidak ada Allah yang seperti ini. Tidak pernah ada. Tuhan Yesus bagi kita begitu dekatnya, sahabat kita, teman kita dalam perjuangan yang sama, berjalan bersama kita, mengerti segala bahasa dan tetesan air mata kita, sebab dia pun pernah menjadi manusia. Ya. Oke. Maka ia memberikan kemungkinan kepada semua orang untuk bergabung dalam misteri Paskah ini atas cara yang diketahui Allah. GS 22,5. Yesus mengajak murid-muridnya untuk memanggul salibnya dan mengikuti dia. Karena Kristus pun telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita, supaya kita mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2:21. Inilah yang melahirkan buku yang bernama Mengikuti Jejak Kristus. Mungkin masih ingat buku itu, karya Thomas A. Kempis yang sangat terkenal, Mengikuti Jejak Kristus ya. Di situ banyak sekali tips-tips bagaimana kita memanggul salibnya, kita memanggul salib kita untuk mengikut Yesus. Bagaimana kita mengatasi segala kelemahan-kelemahan kita bersama rahmat Allah. Itu buku itu menarik banget. Mengikuti Jejak Kristus ya. Mungkin kalian sudah memilikinya karena sangat populer buku itu ya. Karya Thomas A. Kempis. Oke, kita lanjut. Yesus ingin mengikut sertakan dalam kurban ini pada tempat pertama, orang-orang yang menjadi ahli warisnya, yaitu adalah gerejanya. Ini berlaku terutama untuk ibunya. Nah, ini dia, yang dalam misteri kesengsaraannya yang menebuskan itu, dibawa masuk lebih dalam daripada setiap manusia
yang lain. Yes, Maria diberi tempat yang pertama dan terutama di dalam penebusan. Dia adalah yang ditebus pertama kalinya daripada seluruh umat manusia. Kalau dikatakan Yesus adalah yang sulung dari antara ciptaan, maka Bunda Maria adalah yang sulung daripada manusia itu sendiri. Karena dia 100% manusia. Jadi, Gereja Katolik percaya dia telah ditebus ketika dia dijaga sebagai yang dikandung tanpa noda dosa. Seperti yang diwartakan Bunda Maria sendiri ya dalam penampakannya kepada Santa Bernadette. Masih ingat tahun berapa itu? 1854 ya, ketika Santa Bernadette dipaksa oleh, Mimin lupa apakah uskupnya atau pastor parokinya, untuk bertanya siapakah wanita itu, begitu kan, yang ternyata bikin heboh orang satu kampung itu waktu itu ya. Dia pun bertanya dalam sebuah penampakan terakhirnya, dia bertanya, ibu atau wanita, dia manggilnya kalau nggak salah wanita ya. Mungkin bagi kita kok wanita gitu, kayaknya kasar gitu. Enggak, di sana itu biasa saja. Mungkin seperti mbak gitu ya, mbak gitu. Nah, ini pastor saya bertanya, siapakah engkau sebenarnya? Dan kemudian wanita ini menjawab sambil tersenyum, sambil memegang biji-biji rosarionya ya, akulah yang dikandung tanpa noda dosa. Nah, ketika kata-kata ini dihafalkan oleh si anak ini, anak yang enggak sekolah ini, anak yang buta huruf ini, anak yang sakit-sakitan ini, menghafalkan kalimat itu dari tempat penampakan atau TKP itu sampai ke pastoran. Ketika kata-kata ini disampaikan, pastornya yang jatuh terduduk. Karena bagaimana mungkin sebuah cetusan teologi ini yang telah dikeluarkan oleh gereja 4 tahun yang lalu dan tidak diketahui banyak orang, tidak begitu populer, tentang bahwa Maria dikandung tanpa noda dosa, bisa diucapkan oleh seorang anak yang tidak mungkin mengerti teologi sama sekali, bahkan mungkin nggak pernah mendengar istilah itu, karena tinggalnya di kampung, mencari kayu bakar, orang tuanya miskin, papa bukan orang berpendidikan semua, dan kampung itu sangat terpencil, jarang sekali ada pastor pergi ke sana. Nah, ini menjadi sebuah mukjizat yang lain lagi. Dari mulut kanak-kanak dan bayi akan kuterbitkan kemuliaan atas namaku. Ini Mimin lupa apakah di Mazmur atau di Amsal kalimat itu ya, bahwa Tuhan seringkali memakai orang-orang kecil, orang-orang seperti ini untuk menyatakan kemuliaannya yang tidak bisa terbantahkan. Artinya apa? Kalau Tuhan pakai orang pintar kan orang bisa berpikir, oh itu kan dia Allah karena kepintarannya. Nah, tapi ketika Tuhan pakai orang kecil, bungkam, kamu tidak bisa jawab. Paling kamu hanya bisa tuduh dia kerasukan setan, kan begitu. Bener nggak? Ya, ini si Scorpio sama Leo lagi berdebat masalah bahasa. Ya, sebenarnya gampang sekali bagi Scorpio, tinggal googling aja. Tinggal tanya sama orang-orang Kristen di Timur Tengah ya. Ya, itu aja sih. Tapi terima kasih ya Scorpio sudah mendengarkan tentang pewartaan ini. Semoga suatu hari disentuh oleh rahmat Tuhan. Amin. Kita doakan Scorpio ya. Semoga suatu hari boleh mengenal dan mencintai Tuhan Yesus. Amin. Oke, sampai di mana kita tadi? Sampai di Oke, ini sudah selesai. Nah, mengakhiri ini ya, kita sampai kepada teks-teks singkat, dan inilah sebuah kesimpulan ya. Kesimpulan. Ya, Mimin paling senang kalau sudah sampai di sini. Apa yang rumit-rumit di depan ini sederhana sekali dan mudah untuk dimengerti. Ya. Contohnya begini. Ini poin 619. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya, ini menyimpulkan sesuatu dari sana ya. Keselamatan kita bersumber pada prakarsa cinta Allah terhadap kita. Karena Ia telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4:10.
Jadi Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. 2 Korintus 5:19. Ini prakarsa cinta Allah. Jadi bukan karena jasa-jasa kita loh ya. Karena inisiatif dari Dia. Ingat di Kejadian 3:15, sebenarnya Injil sudah dimulai di sana. Proto Evangelion, ketika Allah menjanjikan seorang penebus. Ya. Ketika Dia mengatakan bahwa nanti dari keturunanmu akan meremukkan kepala ular itu. Nah, tepat setelah manusia jatuh ke dalam dosa, enggak berlama-lama Allah langsung menjanjikan penyelamatan. Itu betapa baiknya Allah kita ya. 6:21. Yesus menyerahkan diri secara sukarela demi keselamatan kita. Secara sukarela. Dalam perjamuan akhir, Ia menyatakan penyerahan dirinya ini dan mengantisipasinya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lukas 22:19. Oke. Baik. Tinggal 2 poin ini. Kristus menyelamatkan kita dengan datang untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20:28. Artinya, untuk menunjukkan kepada mereka cintanya sampai pada kesudahannya. Yohanes 13:1. Supaya mereka ditebus dari cara hidup mereka yang sia-sia, yang mereka warisi dari nenek moyang kita. Ya. Nah, sepertinya mudah dimengerti ya ini. Mudah sekali ya. Teks-teks singkat ini itu maksudnya memang untuk menyimpulkan hal yang sudah kita bahas, yang sudah Mimin ceritakan dengan mulut yang berbusa-busa, bahasa yang belit-belit gitu. Mudah sekali ternyata dimengerti di dalam teks singkat ini. Poin terakhir, Yesus taat kepada Bapanya dalam cinta sampai mati di salib. Filipi 2:8. Dengan demikian, Yesus memenuhi perutusannya untuk membawa pendamaian sebagai hamba Allah. Nah, hamba Allah ini kalau dalam bahasa Arabnya Abdullah gitu ya. Itu memenuhi perutusannya untuk membawa pendamaian sebagai Abdullah yang menderita, yang membenarkan banyak orang dengan memikul kejahatan mereka. Yesaya 53:11. Coba kita lihat Yesaya 53:11. Apa itu Min Yesaya 53:11? Yesaya 53:11. Yesaya di mana Min? Yesaya di Perjanjian Lama. Ini keterlaluan kalau berpikir Yesaya ada di Wahyu. Kita lihat ya, Yesaya 53:11. Berapa jaraknya Min? Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Bedanya apa Min? Perjanjian Lama itu menceritakan tentang nubuatan-nubuatan akan datangnya seorang penebus. Jaraknya bisa sampai ribuan tahun. Tadi Min sudah jelaskan ya, yang namanya Alkitab itu Alkitab Al, artinya the, kitab artinya book, the book, sang buku, atau perpustakaan yang ditulis dari banyak orang, tentunya orang-orang yang terpilih, yang diurapi oleh Roh Kudus, yang diinspirasikan oleh Roh Kudus ya, untuk menceritakan sebuah kebenaran yang satu dan sama, akan lahir seorang penebus terjanji, sang Mesias terjanji, sudah dinubuatkan. Tidak ada kitab apapun di dunia ini yang menyerupai Alkitab kita, yang rata-rata ditulis oleh satu orang, yang mungkin nggak ada yang menyaksikan juga, sekedar cerita, begitu ya. Jadi orang lain tinggal menulis, dia cuma cerita saja, bahkan mimpinya pun dia ceritakan, misalnya begitu. Atau kitab lain mungkin ditulis oleh seorang pengajar yang utama di zaman yang sama, begitu. Jadi sudah mengerti perbedaannya ya, Alkitab dengan kitab-kitab yang lain, apalagi dengan kitab-kitab silat ya, tentu saja jauh berbeda ya. Asparwan Eskopingho atau kitab apa sih namanya, kitab
uh, jadi ngelantur ini. Tadi Yesaya 5:3-11 ya, baik. Sesudah kesusahan jiwanya, ini menceritakan tentang sang Mesias yang menderita itu ya. Ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Nah, ini sudah dinubuatkan. Begitu. Ya. Oke, terima kasih semuanya untuk yang hadir di sini. Mimin senang sekali, bukan hanya orang Kristen atau orang Katolik juga yang diberkati dengan pewartaan ini, tapi banyak juga yang ingin mendengarkan pewartaan ini ya. Itu sebuah berkat bagi kita. Kita berdoa akan lebih banyak lagi setiap hati yang bisa disentuh untuk boleh mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk yang udah join, udah like, udah share, yang udah ngasih gift kepada Mimin ya. Mimin senang sekali. Dan ini sudah belum jam 12 sih, tinggal 5 menit lagi, tapi it's okay. Kita akhiri saja. Semoga materinya nggak begitu berat bagi kalian semua. Semoga banyak yang mendapat manfaat dari pewartaan ini ya. Ya, walaupun jumlah kita cuma 14.000, tapi it's okay. You are great. Teman-teman Komsa yang luar biasa ya. Oke, sekarang kita berdoa ya. Kita berdoa, kita mohon Tuhan memberkati kita. Ready? Baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk live pada malam hari ini yang sungguh Kau lindungi, Kau lancarkan, Kau pimpin, Kau jaga dari segala gangguan. Biarlah ya Tuhan, apapun yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, boleh terlaksana, boleh tergenapi, tanpa ada halangan apapun dari pihak kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Allah yang kami sembah. Engkaulah Allah yang kami cintai dengan sepenuh hati. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang hadir pada live kali ini, siapapun itu, agar boleh Kau jamah, boleh Kau kunjungi, boleh Kau hampiri, dan Kau ampuni segala dosa-dosanya, dan Kau buat untuk boleh lebih mengenal-Mu dan mencintai-Mu suatu hari nanti. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang sedang berjuang untuk hidupnya, mereka yang sedang sakit, baik secara fisik, secara jiwa, maupun teman-teman yang sedang berjuang secara ekonomi. Semoga kuasa-Mu Tuhan, rahmat-Mu memudahkan mereka, memberi mereka jalan untuk keluar dari situasi sulit ini, agar mereka lebih mengandalkan Engkau di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau beri ini. Semoga hari-hari hidup kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu, Allah kami yang dahsyat. Bunda Maria doakan kami, Santo Mikael Malaikat Agung, berperanglah bagi kami. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah bersama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, all, thank you. See you pada malam Jumat nanti tentang demonologi. Nah, padahal sebenarnya ini menarik sekali nih, ketika akan kita bahas Yesus Kristus dimakamkan sampai Dia turun ke tempat penantian. Nah, ini mungkin pengetahuan yang jarang-jarang, yang jarang sekali diwartakan kepada kalian. Kalau kalian punya katekismus, tinggal dibaca sendiri. Terus kalau ada yang nggak ngerti, nanti boleh tanyakan ya. Ini menakjubkan, jarang sekali dibahas dalam teologi. Ketika Dia turun ke tempat penantian, dan apa yang dilakukan di sana, dan apa itu tempat penantian. Nah, minggu depan ya. Oke, God bless you. Terima kasih semuanya. Doa dan donasinya tentu diharapkan. God bless you.
Terima kasih. Wah, di penghujung masih ada yang sempat kirim gift ini. Wah, itu menyenangkan sekali. Terima kasih ya Petrus ya. Oke.